mendengarkan ya persidangan. Ya, ada 13 saksi yang kita hadirkan pada persidangan hari ini untuk terdakwa Harvey Muiz, Sparta dan Pak Reza Andriansa. Ya, ada 3 terdakwa. Yang kemudian diantaranya 13 saksi ini adalah dari PT Quantum yang sekali lagi kami sampaikan, Quantum ini adalah simpul ya. Kemudian kita masuk ke fase pembuktian TPPU. Tadi sudah dijelaskan PT Quantum, kemudian ada beberapa aliran dana yang bersumber dari beberapa smelter yang kemudian kita ketahui ternyata smelter ini adalah smelter yang belakangan bekerja sama dengan PT Timah ya. Kemudian yang kedua, secara khusus tadi ada pembuktian ya, ada keterangan saksi dari beberapa orang saksi ya, yang kemudian menerangkan terkait dengan pembuktian TPPU yang berkaitan dengan Harvey Muiz ya, terdakwa. Nah, tadi misalnya saksi Sandra Dewi ya, kami mencatat ya di antaranya adalah aliran dana yang kemudian ada di antaranya 13 miliar yang kemudian masuk ke rekening Sandra Dewi yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk membayar townhouse tadi. Kemudian ada 5 miliar juga untuk pembayaran coupling dan ada 3 miliar 150 juta yang kemudian juga masuk ke rekening saksi Sandra Dewi yang bersumber dari Harvey Muiz. Nah, terus berikutnya ada saksi dari asisten personal ya, personal asisten ya, tadi ada Ranti Purnamasari yang kemudian juga menerangkan diantaranya adalah ada penggunaan rekening ya, salah satu rekening milik yang bersangkutan milik saksi untuk kepentingan ya, penggunaannya untuk kepentingan Bu Sandra Dewi maupun terdakwa Harvey Muiz yang tadi juga diterangkan diantaranya sebetulnya untuk melakukan sejumlah pembelian ya, tas, sepatu dan seterusnya. Nah, jadi saya kira poin-poin yang jadi poin-poin yang menjadi keterangan yang kita peroleh pada hari ini. Silakan kalau misalnya ada yang menjelaskan. Soal perhiasan sama tas dibantu nggak Pak? Setelah dari keterangan Bu Sandra. Soal perhiasan dan tas ini kan jadi barang bukti ya, dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan. Nah, tentu ada standar pada saat penyidikan apakah tas-tas ini atau aset ini diperoleh masuk dalam tempus perbuatannya baik TPK maupun TPPU. Saya kira tadi sudah dijelaskan sebagian besar ya tas-tas yang disita tadi itu masuk dalam tempus TPPU. Jadi 2018, 19, 20 ke atas sumber dari perolehan tas-tas itu. Mengenai Mas gimana? Ya. Sama sebetulnya. Jadi silakan saja kalau saksi Sandra Dewi menerangkan mengenai aset-aset itu tidak ada kaitannya, silakan saja kita hargai karena itu memang keterangan saksi. Tapi kemudian kita kan bicara soal bukti-bukti lain yang saya kira mungkin nanti kesimpulan dan analisnya nanti kita kombinasikan apakah kemudian itu betul bukan dari hasil endorse misalnya atau segala macam. Tapi kita akan lihat karena yang pasti adalah secara umum aset-aset tadi yang disampaikan itu masuk dalam tempus ya. Tadi disampaikan juga tadi di penyidikan pun sebetulnya belum pembuktian mengenai sumber perolehan juga belum disampaikan secara lengkap ya. Tadi kita lihat memang disampaikan, tapi ya kita harus lihat dulu karena kami pun sampai saat ini belum mendapatkan bukti atau dokumen terkait dengan bahwa itu kemudian hasil dari endorse atau apa. Pak, di saksi sebelumnya mungkin mengatakan bahwa kalau misalkan Sandra Dewi itu ada transfer ke bos smelter 10M. Nah, itu apakah tadi dijawab mengenai apa atau seperti apa mungkin? Salah satu keterangan tadi adalah ada transaksi 10 miliar yang tadi diterangkan ada kaitannya sebagai utang piutang ya, utang piutang yang kemudian pembayarannya dari dari Bu Sandra Dewi, rekening saksi Sandra Dewi ke rekening saksi Anggraini. Itu sebetulnya saksi Anggraini adalah istri dari terdakwa Sparta yang kemudian menjadi direktur utama pada PT RBT. Oke. Saya kira itu, terima kasih banyak ya. Pak, isu pribadinya seperti apa? Mungkin isu soal jet pribadinya seperti apa? Kami sekarang. Jet pribadi sebetulnya tidak ada di dakwaan, tapi sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga ya. Jet pribadi itu ya pernah saksi Sandra Dewi pernah melakukan perjalanan itu ya dari Indonesia ke Hong Kong ya kalau nggak salah tadi ya. Yang kemudian seluruh pembayaran terkait dengan penerbangan itu dibayarkan atau dilakukan oleh Harvey Muiz. Saksi Sandra Dewi juga menyanggah gitu menerima 3M untuk membeli tas-tas itu di saksi. Jadi gini, tadi
saksi yang terkait dengan 3 miliar 150 juta itu dibenarkan bahwa itu bersumber dari Sandra Dewi. Soal kemudian apakah itu digunakan membeli tas, nah tadi itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan kita juga, apakah kemudian tas-tas ini yang tadi dikatakan sebagai hasil endorsement apakah relevan misalnya sebagai barang-barang yang menggantikan. Kita selain pembuktian kan ada prinsip-prinsip, ada konsep-konsep pembuktian, ada baik di KUHP maupun di undang korupsi misalnya ya, di pasal 18 ayat 1 A ada barang-barang yang menggantikan barang-barang hasil kejahatan. Coba kita lihat, kan ini sebetulnya kita munculkan faktanya seperti apa, baru kita lihat gimana konsepnya, gimana pintu masuknya dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah aset yang